teriak Saga meremas kuat rambutnya. Semuanya hancur, kacau, teriak Saga frustasi. Dengan langkah besar, Saga mengikuti langkah istrinya dan membawa pergi putra mereka. Di gerbang mansion. Nah, ada apa sih? Tanya Leo menatap putranya. Nanti aja Agatha jelaskan, kita jalan aja Pak. Ucap Agatha dan langsung masuk ke mobil. Mendengar itu pun Leo hanya mengikuti kata putrinya. Dan ia langsung menjalankan mobilnya. Saga melihat itu tak sempat menahannya. Ia langsung mendekati mobilnya untuk mengejar istrinya. Derrrrt. Ponsel Saga pun berdering saat ia sudah dalam mobil. Halo bos, jawab Saga. Sekarang kau perusahaan, karena ada meeting. Kau harus menggantikan aku. Ucap Kenzo dari seberang sana. Setelah ia berbicara, telepon pun dimatikan secara sepihak. Shit, empat asisten memukul setirnya. Ia harus menghadiri meeting itu terlebih dahulu. Baru setelah itu dia akan menemui istrinya. Dengan cepat Saga langsung mengendarai mobilnya. Nah, sebenarnya ada apa? Apa kalian bertengkar? Tanya Leo menatap putrinya. Pak, Isa Agatha langsung memeluk papanya. Dengan baby Melvin di gendongannya membuat Leo langsung memeluk keduanya. Ada apa? Cerita sama papa, nak. Ucap Leo mengelus rambut putri satu-satunya. Pak, Mas Saga memarahiku karena gara-gara aku mau mengandung lagi. Rengek Agatha dan terus memeluk papanya. Mendengar itu membuat Leo tersenyum melihat putrinya menangis sambil merengek seperti ini. Emang kenapa nak Saga tidak mengizinkan putri papa ini mengandung? Ucap Leo menatap putrinya. Katanya, baby Melvin harus besar dulu, Pak. Takutnya kasih sayang untuk Melvin berkurang, karena untuk adiknya juga. Sedangkan Agatha kan pasti adil mengurus anak Agatha, Pak. Jelas Agatha dan terus menangis. Astaga, nak, hanya masalah itu kalian bertengkar seperti ini. Ucap Leo menggeleng. Enggak cuma itu, Pak, ada yang lain yang dikatakan sama Mas Saga. Isa Agatha dengan sesegukan. Ya udah, Papa nggak tahu jelas apa permasalahan kalian. Tapi alangkah baiknya dibicarakan secara baik-baik. Jangan main pergi-pergi begini, nak. Nggak baik, karena sekarang putri Papa ini yang bertanggung jawab besar itu suamimu, nak. Jelas Leo dengan memberi sedikit nasihat agar putrinya bisa mengerti. Tapi, Pak, ucap Agatha terjeda karena papanya kembali bersuara. Sekarang istirahat dulu, nak. Tenangkan pikiranmu, jangan lama-lama marahnya. Apalagi sama suamimu sendiri. Ucap Leo yang tak mau ikut campur dengan urusan putrinya. Ia tahu pasti mereka bisa mengatasi sendiri permasalahan rumah tangga mereka. Iya, Pak, ucap Agatha mengangguk dan mengusap matanya. Cucu kakek makin besar saja nih pipi gembulnya. Gembul sekali, ucap Leo gemas memegangi kedua pipi cucunya. Papa mau menggendong cucu papa, nak, ucap Leo tersenyum. Mendengar itu Agatha langsung memberikan baby Melvin pada papanya. Main sama kakek ya, ucap Leo mencium gemas wajah cucunya yang sangat putih dan gembul. Pak, Agatha ke atas dulu, ucap Agatha yang ingin masuk ke kamar yang ada di mansion papanya. Iya, nak, ucap Leo mengangguk dan terus mengajak cucunya berbicara, membuat baby Melvin juga berceloteh dengan memandangi kakeknya, orang yang sering dia lihat, jadi sangat mudah ia langsung akrab. Tuh, celoteh baby Melvin dengan menunjuk ke arah kolam renang. Iya sayang, itu kolam renang punya kakek. Ucap Leo tersenyum dan mencium gemas pipi baby Melvin yang sedang memandangi dirinya dengan wajah tak mengerti. Membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Di kamar Agatha, dasar laki-laki tua, udah marah gini bukannya dibujuk nongol aja di sini enggak. Gerutu Agatha sangat kesal dengan suaminya. Lihat aja nanti, aku akan memberikan pelajaran padamu. Kesal Agatha menghentakkan kakinya dan berjalan menuju ke ranjangnya. Kalau Mas nggak datang, lihat aja. Tidak ada jatah selama 3 bulan. Lihat aja nanti. Omel Agatha kesal dengan melampiaskan membuang bantal dan gulingnya. Hani, kenapa nggak berangkat ke kantor? Tanya Queen menatap suaminya. Males sayang, kan masih ada Saga dan karyawanku sayang. Ucap Kenzo santai dengan menggendong baby Gustav. Mom, itu namanya Dedi pemalas kan, Mom? Tanya Gabriel dengan mengejek dedinya. Hehehe, kau benar sekali sayang, ucap Queen tersenyum. Sayang, aku bukan malas, hanya saja ingin selalu melihat anak kita yang menggemaskan ini. Ucap Kenzo dengan mencium gemas pipi putranya. Dad, emangnya Iyal ndak gemes gitu? Tanya Gabriel menatap dedinya dengan serius membuat Kenzo terkekeh. Putra Dedi yang satu ini udah besar, tapi yang digemesin itu tingkahnya, bukan wajahnya. Beda dengan adikmu yang masih bayi ini, wajahnya sangat lembut dipegang. Coba putra Dedi yang ini, udah keras nih. Ucap Kenzo dengan jahil mencubit gemas pipi Gabriel yang duduk di sampingnya. Sedangkan baby Gabriela sedang menyusu sama maminya. Au, sakit, Dad.
Daddy ini mencubit karena gemas atau sengaja mau mencubit pipi Iel? Omel Gabriel memegang wajah dengan wajah cemberut, membuat Queen tersenyum dengan tingkah anak dan suaminya. Dengan suara putra Daddy yang satu ini, sudah ribut ditambah lagi dengan suara adik-adikmu. Ini pasti sangat bertambah ribut. Ucap Kenzo tersenyum menunggu momen itu. Iya, Dad, hanya Kak Ian itu yang ilit bicara, ucap Gabriel dengan menyindir kakaknya yang duduk di sampingnya. Hahaha, kok benar sayang, tawa Kenzo dengan mengusap rambut putranya Gabriel. Seketika baby Gustav menangis kencang. Dad, tawa Daddy pasti membuat adik Iel terkejut, ucap Gabriel memandangi Dedinya. Bisa jadi, ucap Kenzo tersenyum cengengesan. Cep cep cep, anak Dedi, jangan nangis lagi ya, nanti Dedi nggak kasih minum susu loh. Ujar Kenzo dengan mengayun-ngayunkan tangannya. Twins dan Queen yang mendengar ucapan Dedinya membuat mereka menggeleng. Masih bayi pun sudah diancam gak dikasih minum susu. Benar-benar Dedi yang satu ini. Entah kenapa juga tangisan baby Gustav berhenti. Anak pintar, tapi jangan sepintar kakak-kakakmu ya, ucap Kenzo tanpa sadar hingga mendapatkan tatapan dari istrinya. Hani, dari tadi kau mengomel apa sih nggak jelas, ucap Queen menggeleng pusing dengan suara suaminya. Tapi putra kita bisa berhenti menangis sayang, ucap Kenzo dengan santainya membuat Gabriel menggeleng. Gimana adik ndak diem? Lihat wajah Dedi yang serem, apalagi saat Dedi ancam nggak boleh minum susu. Jelas Gabriel menggeleng membuat Queen mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh putranya. Gak apa-apa, yang penting putra kecil Dedi ini udah gak nangis lagi, ucap Kenzo mencium gemas putranya. Terselah Dedi lah, cetus Gabriel. Dad, kapan kita keluar dari rumah sakit? Tanya Gabriel yang baru buka suara membuat ketiga orang itu menatapnya. Terserah sama mamimu, kalau sudah merasa baikan, ucap Kenzo dengan memandang istrinya. Bagaimana sayang dengan keadaan badanmu? Tanya Kenzo. Sudah baik, Hani. Di mansion juga kan aku bisa dirawat di sana, Hani. Jelas Queen. Boleh, kalau gitu kita pulang sebentar lagi, ucap Kenzo. Asyik, akhirnya kita pulang juga, ucap Gabriel dengan kegirangan. Kalian ini kenapa sih selalu bertanya kapan pulang dari rumah sakit? Emang ada apa di rumah sakit? Tanya Queen sangat penasaran. Nggak bagus, Mam. Bau di sini tuh. Dan tempat tidurnya pun dilihat dan ruangannya seperti selemam. Cerita Gabriel dengan menatap maminya membuat Kenzo terkekeh mendengar alasan putranya. Jangan bilang kalian tidur sambil pelukan ya, ucap Kenzo menatap putranya dengan menahan senyumnya. Iya, Dad. Kok Daddy tahu sih? Ucap Gabriel tersenyum dengan menggaruk-garuk kepalanya. Hahaha, orang hebat takut sama hantu. Tawa Kenzo dengan membekap mulutnya agar tidak mengganggu putra kecilnya yang tidur. Iel bisa ndak jangan bilang-bilang. Cetus Gabriel menatap kesal adiknya membuat Gabriel hanya tersenyum cengingiran. Kak, kan kita harus jujur, ucap Gabriel dengan tersenyum polos. Benar-benar Kenzo dan Queen menahan tawa melihat wajah lucu kedua putranya yang seperti sedang ketahuan melakukan sesuatu. Kalian ini untuk apa sih harus takut? Ucap Queen menggeleng. Tapi Mom, memang serem di sini tuh, ucap Gabriel dengan cemberut. Orang tuanya pun tak mempercayainya. Hahaha, iya. Sekarang siap-siap ya, kita akan segera pulang. Ucap Kenzo diiringi dengan tawanya yang membayangkan putranya tidur sambil berpelukan. Sore harinya di rumah sakit. Kini Queen dan suaminya bersiap-siap untuk pulang ke mansion. Dengan Queen menggendong baby Gabriela dan tentunya Kenzo menggendong putranya Gustav. Di dalam perjalanan, Dad, mana janji Daddy yang kemarin? Katanya kita akan berlibur jauh, Dad. Tanya Gabriel dengan duduk di jok belakang orang tuanya dan di sampingnya tentu ada kakaknya. Iya, Hani. Aku juga baru ingat nih, kita jadi perginya enggak, Hani? Tanya Queen dengan menimpali ucapan putranya. Jadi, bagaimana lusa aja kita perginya? Tanya Kenzo menatap anak dan istrinya. Kenapa nggak besok aja, Dad? Tanya Gabriel dengan tak sabaran membuat Kenzo menatap putranya ini. Terserah kalian saja sih kalau gitu. Daddy mah ikut aja, ucap Kenzo dengan mengganggu. Bagaimana menurutmu sayang? Tanya Kenzo pada Queen. Boleh juga, Hani, besok aja, ucap Queen dengan tersenyum senang. Tapi bagaimana dengan kondisimu sayang? Kok baru beberapa hari lalu melahirkan sayang? Tanya Kenzo membuat Queen juga berpikir. Iya sih Hani, rasanya masih ada rasa sakit gitu. Apalagi nanti kita lama berdiri dan jalan. Kalau tidak, bulan depan aja. Tanya Queen tanpa sadar membuat Gabriel yang duduk di belakang lemas seketika. Sebulan lagi yang benar aja, ia sudah sangat kepengen. Ya ampun, Mam. Kenapa ndak tahun depan aja?
cetus Gabriel dengan kesal. Hahaha, kalau mau tahun depan boleh juga. Tawa Kenzo menimpali ucapan putranya. Lebih baik ndak usah lagi. Ketus Gabriel memalingkan wajahnya. Udah ya, bulan depan aja ya nak. Ucap Queen tersenyum sambil mengelus rambut putranya ini. Kalau ndak jadi awas aja. Ialah sendiri yang akan pergi. Cetus Gabriel saking kesalnya. Hahaha, kau bisa pergi sendiri boy. Tawa Kenzo tidak tertahan dengan kekesalan putranya yang satu ini. Malas debat dad. Balas Gabriel tanpa melihat dadinya dengan tangan bersidikap di dadanya. Ulu, cepat sekali ngambeknya putra mami yang satu ini. Ucap Queen tersenyum sambil mengusap rambut putranya, membuatnya gemas melihat wajah ngambek putranya. Mam, ia lagi serius. Cetus Gabriel ingin menangis karena asik dijaili oleh Daddy dan maminya. Kenzo dan Queen melihat putranya begitu membuat mereka gemas sendiri dengan putranya yang cerewet ini. Setelah semua urusan kantor beres, Saga langsung bergegas cepat mengendarai mobilnya menuju ke mansion mertuanya. Saga melihat sekilas jam tangannya menunjukkan jam 5 sore, membuatnya menghela nafas. Pasti ngambek istrinya akan berkepanjangan kalau tidak dibujuk segera. Semoga istriku tidak marah lagi. Gumam Saga sangat khawatir dengan mempercepat mengendarai mobilnya. Di mansion. Seharian Agatha terus menemani putranya bermain di atas ranjang. Dengan aktifnya Baby Malvin membuang sana-sini setiap mainan yang diberikan oleh Agatha. Sayang, jangan selalu dibuang. Mami capek mondar-mandir terus. Keluh Agatha melihat banyak mainan berserakan di bawah ranjangnya. Sambil berceloteh tangannya tidak diam membuang mainannya. Astaga, untuk apa anak mami ini masih ingat sama dedinya segala? Cetus Agatha kesal. Anaknya ini selalu memanggil dedinya sedari tadi. Panggil Baby Malvin dengan wajah cemberut menatap maminya. Kau ini benar-benar ya? Gemas Agatha mencubit gemas pipi gembul putranya. Panggil Baby Malvin dengan mata berkaca-kaca. Astaga sayang. Ucap Agatha terlonjak kaget melihat wajah putranya yang ingin menangis. Dengan cepat Agatha menggendong putranya. Dengan menurunkan egonya, Agatha menghubungi suaminya daripada putranya akan menangis. Setelah mendapatkan ponselnya, langsung mengklik kontak suami. Dan panggilan pun terjawab membuat Agatha langsung bicara. Mas, pulang sekarang, cetus Agatha padahal dia masih sangat kesal dengan suaminya. Mohon maaf Nona, saya dari pihak rumah sakit dan ini ponsel dari korban. Jika dari keluarga korban, saya berharap segera ke rumah sakit Harapan Bunda. Terima kasih. Ucap dokter yang sedang menangani Saga. Dek, seketika jantung Agatha berdetak kencang, membuat tubuhnya lemas seketika. Mas, panggil Agatha dan berusaha keras menopang tubuhnya untuk berjalan ke lantai bawah dengan menggendong putranya. Dengan cepat Agatha langsung membawa mobil lamanya saat masa-masa dia kuliah. Karena tidak pikir panjang, Agatha langsung mengendarai sendiri tanpa meminta bantuan papanya. Dengan pikiran yang kacau, Agatha sangat takut jika luka suaminya sangat parah. Sungguh ia tidak sanggup melihat itu. Panggil Baby Malvin dengan air matanya yang menangis tanpa suara dan hanya membenamkan wajahnya di dada maminya. Iya sayang, sebentar lagi kita akan jumpa sama dedimu, tutur Agatha. Dengan mengelus kepala putranya, ia sangat kasihan melihat mata putranya memerah karena menangis. Dengan tangan tetap fokus menyetir walaupun ia menggendong putranya di pangkuannya. Agatha tetap fokus dengan terbayang selalu dengan wajah suaminya. Saat sampai di rumah sakit Harapan Bunda, dengan tergesa-gesa ia menahan seorang suster. Suster, di mana ruangan suami saya? Tanya Agatha dengan wajah sudah kalut, sangat takut apa yang akan terjadi pada suaminya. Atas nama siapa ya? Tanya suster itu. Sagara Askuripson Sus, ucap Agatha dengan cepat. Suster itu pun langsung mencari nama di catatannya. Di ruangan nomor 3 di lantai 2, ucap suster itu. Baik, terima kasih Sus, ucap Agatha cepat dan langsung pergi tanpa mendengar lanjutan ucapan suster itu. Melihat itu membuat suster itu hanya menghela nafas. Tanpa mengetuk pintu, Agatha langsung membuka pintu itu dengan kasar, membuat orang yang di dalamnya langsung menoleh. Siapa ya? Tanya dokter itu. Saya istrinya dok, bagaimana dengan keadaan suami saya? Tanya Agatha dengan pandangannya yang langsung tertuju pada suaminya dengan kepalanya yang diperban. Luka suami ibu hanya luka ringan, karena benturan sedikit kuat di kepalanya. Karena shock membuatnya langsung pingsan bu. Sekarang kita hanya bisa menunggu waktunya suami ibu untuk sadar. Jelas dokter itu dan permisi keluar dari ruangan kamar itu. Agatha mendekati ranjang suaminya dan menatap dalam suaminya. Panggil Baby Malvin dengan suara serak sambil tangan ingin meraih tubuh dedinya. Melihat itu, Agatha melepaskan pengikat gendongan putranya
dan menduduki di samping ranjang suaminya. Dengan cepat Baby Melvin langsung berusaha berbaring dan memeluk dedinya. Dasar anak sama dedi sama aja, cetus Agatha dengan mengusap matanya yang sudah berkaca-kaca melihat putranya yang sangat bahagia setelah memeluk dedinya. Mas, cepat bangun. Lirik Agatha, ia juga tidak sanggup melihat suaminya terbaring seperti ini. Setengah jam kemudian, dengan duduk di kursi, Agatha membaringkan kepalanya di ranjang suaminya. Dengan tangan menahan tubuh putranya agar tidak terjatuh dari atas ranjang. Dengan memegang kepalanya yang sakit, Saga membuka matanya dengan badan terasa ada yang menindihnya. Hingga ia menoleh ternyata putranya yang ada di atas lengannya. Dengan kaki di atas perut sang dedi, sedangkan yang memiliki kaki sudah di alam mimpi. Membuat Saga melihat putranya yang tertidur, sambil memeluknya membuatnya tersenyum dan mengelus kepala sang putra. Mata Saga pun tertuju kepada istrinya yang sudah tertidur karena menunggu dirinya bangun. Sayang, panggil Saga dengan memegang kepala istrinya. Mendengar suara samar-samar, memanggil membuat Agatha membuka matanya. Mas, kau sudah bangun, ucap Agatha berbinar, melihat suaminya yang sudah sadar. Iya sayang, jawab Saga dengan mengangguk. Mas, kau butuh apa? Biar aku ambilkan, tanya Agatha dengan berdiri dari tempatnya. Tidak ada sayang, cukup temani aku di sini saja, ucap Saga sambil tersenyum. Baiklah mas, kau mau duduk biar aku bantu? Cerca Agatha sangat antusias membuat Saga tersenyum. Tidak perlu sayang, putra kita masih tidur, ucap Saga tersenyum. Oh iya, kok aku nggak nampak ya mas? Ujar Agatha dengan cengengesan membuat Saga menggeleng. Agatha pun kembali duduk di samping ranjang suaminya. Sayang, kau tidak marah lagi padaku? Tanya Saga dengan tersenyum. Siapa bilang? Aku masih marah ya mas? Karena aku mengerti mas lagi sakit, mana mungkin aku marah-marah, nanti dibilang orang gila lagi. Cetus Agatha dengan wajah cemberut. Sayang, aku... Ucap Saga yang terpotong tanpa sadar ia bergerak. Panggil Baby Melvin dengan mata terpejam dan kembali memeluk erat dedinya. Benar-benar membuat Agatha melongo dengan kepala menggeleng. Dasar nih anak, hanya ingat sama dedinya, mata terpejam pun yang dipanggil dedinya bukan maminya gitu. Cetus Agatha benar-benar kesal melihat anak dan suaminya yang kompak. Iyalah, aku memang dedinya sayangku, putra dedi ini hanya memanggil maminya kalau lagi haus aja. Iya kan sayang? Ucap Saga tersenyum menatap istrinya yang kesal. Dengan tangan mengelus lembut kepala putranya. Sama aja, cetus Agatha dengan kesal. Untung benturan kepalaku tidak kuat. Jika iya, aku sangat takut sayang, ujar Saga dengan menakuti istrinya dan terlihat juga wajah Agatha yang menatap serius padanya. Takut apa mas? Tanya Agatha penasaran. Aku hanya takut jika aku tidak bisa mengingat kalian lagi. Ucap Saga seketika membuat Agatha langsung terdiam. Hening, benar-benar hening. Kalau mas gak ingat, bagaimana dengan kami? Tutur Agatha dengan Trisa. Hei sayang, itu kan hanya seandainya sayang. Jangan menangis. Ujar Saga terkejut melihat reaksi istrinya dan langsung membawa istrinya ke dalam pelukannya. Sayang, sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Ucap Saga mencium kening istrinya. Tapi aku takut, ucap Agatha tertahan. Karena jari telunjuk Saga menempel di bibir istrinya. Sayang, itu tidak akan terjadi, itu janjiku. Ucap Saga dengan tangan kanannya mendekap tubuh istrinya. Iya mas, ucap Agatha sedikit tenang mendengar ucapan suaminya. Sayang, setelah putra kita bangun, kita langsung pulang ke mansion bosku ya, ucap Saga dengan berharap. Kita ke mansion papa aja dulu, setelah itu kita pamit pulang sama papa mas. Nggak baik, aku tidak pamit sama papa yang sudah menjemput aku dari mansion tadi mas. Tutur Agatha dengan jelas agar suaminya tidak salah paham. Baiklah sayang, ucap Saga dengan mengangguk setuju. Bersambung.